Halo guys, welcome to mini podcast edisi edukasi gizi. Sekarang aku lagi bersama narasumber kita yang cantik ini, Kakak Terapena. Oke, sekarang kita akan membahas beberapa edukasi tentang gizi nih. Yang pertama ada, menurut kakak, apa bedanya orang yang kurus aja dengan orang yang kurang gizi? Nah, jadi kalau misalkan kurus itu sebenarnya dia belum tentu kurang gizi ya. Tapi orang kurus pun juga belum tentu bebas dari penyakit. Kalau misalnya kita lihat lebih dalam ya, misalkan kita lihat dari dalam kadar darahnya, di dalam kadar darah itu kadar vitaminnya cukup nggak misalnya? Atau misalkan dia punya gejala-gejala, misalkan kayak gampang lemas, terus juga nggak aktif, terus cepat capek, produktivitasnya menurun. Terus gangguan mood, gampang stres atau irritable gitu, itu bisa jadi salah satu dari gejala gangguan gizi. Berarti dia gara-gara kurang gizi ini dia bisa gampang marah ya? Iya, bisa gitu. Berarti paling gampang tuh kalau aku cek klinik terus cek darah lengkap untuk vitamin atau gimana? Nah, biasanya kita tuh cek dulu. Nah, yang paling gampang itu kita cek dari komposisi tubuhnya. Jadi misalnya kita nih kurus gitu ya. Nah, tapi belum tentu juga komposisi tubuh kita tuh bagus ya. Misalnya orang kurus, tapi ternyata lemaknya itu kelebihan. Ini tuh bisa jadi mungkin karena pola makan itu kurang tepat. Jadi komposisi itu nggak imbang gitu. Jadi itu kurus tidak selalu kurang gizi ya, dan bisa juga sebaliknya. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mitos atau fakta yang beredar di kalangan masyarakat. Yang pertama nih, makan malam bisa bikin gemuk nggak? Belum tentu juga ya, karena kan sebenarnya kan metabolisme setiap orang itu kan beda-beda ya. Ada orang yang memang harus intermittent fasting, jadi kalau makan malam tuh nggak bisa. Jadi kalau makan malam sedikit itu bisa bikin gemuk. Tapi ada juga orang yang memang harus makan sering-sering, tapi porsinya itu kecil gitu. Ya, Nah, jadi malam itu harus makan, tapi porsi, komposisi, terus jenisnya itu diatur. Jadi dia nggak serta-merta bikin gendut ya, boleh aja ya, karena aku ada nih saudara, dia kalau malam itu cuma makan apel aja, itu nggak apa-apa atau yang penting ada yang masuk ke dalam perut aja atau gimana? Jadi sebenarnya sih beda-beda ya, karena beda-beda. Jadi dari pemeriksaan genetik itu kita bisa tahu kita tuh cocoknya di tipe diet yang mana. Jadi misalnya kita cocok di tipe diet intermittent fasting. Jadi jam makan itu dibatasin aja, malamnya itu nggak makan. Atau misalnya kalau kamu cocok di small frequent feeding. Jadi kalaupun nggak periksa genetik pun juga bisa. Jadi kita pakai sistem trial and error. Jadi kita coba tipe diet itu intermittent fasting. Tapi kita ngerasa kayak kok aku merasa lebih susah ya turun berat badan. Nah, mungkin kita nggak cocok sama tipe diet itu, karena kan satu tipe diet itu kan nggak mungkin cocok di semua orang, dan juga nggak mungkin juga berhasil di semua orang juga. Oke, jadi gitu ya. Selanjutnya di masyarakat ini banyak yang bilang gini nih, gula itu sepenuhnya buruk, lebih baik ganti gula dengan madu. Nah, ini mitos atau fakta? Sebenarnya memang gula itu kita memang nggak perlu sebenarnya. Yang sebenarnya tubuh kita perlu itu karbo. Nah, jadi kan kalau karbo itu kan nanti kan akan dipecah-pecah ya. Nah, dalam tubuh kita nantinya akan menjadi glukosa kan. Benar. Nah, seperti yang kita tahu, kalau karbohidrat itu kita dapat dari nasi, ubi, singkong, jagung, ya kan. Nah, tapi bukan berarti kayak zaman sekarang, aduh aku nggak bisa makan gula sama sekali ya, benar ya. Karena kan di sekitar kita, apalagi terutama di makanan kemasan itu selalu ada tambahan gula. Berarti kayak gula pengganti sakarin gitu ya? Iya, kayak stevia atau laktose gitu ya. Nah, tapi sebenarnya gula itu masih diperbolehkan, tapi dalam jumlah tertentu. Misalkan kalau untuk orang yang nggak punya riwayat penyakit diabetes mellitus ataupun kencing manis, itu dia konsumsi gulanya itu adalah 10% dari kalori hariannya. Tapi kalau misalkan orang ini punya diabetes, nah maka konsumsi gulanya itu adalah 5%, kurang lebih lah 5% dari kalori hariannya. Berarti kalau kebutuhan kaloriku itu 2200, berarti 200-nya itu kalori dari gula ya, which is kayak satu coklat. Ya 200 terus dibagi 4, jadi 500 gram gula untuk per harinya. Tapi kalau aku ngelihatnya kita tuh nggak boleh langsung patok kayak gitu ya, karena kan 50 gram gula itu tinggi ya. Apalagi kalau misalkan ada keturunan diabetes di keluarga kita, maka kita tuh harus mulai hati-hati. Jadi nggak bisa mikir kalau misalkan
wah aku ada jatah 50 gram gula nih tiap hari, langsung hajar, itu nggak boleh. Berarti artinya walau udah dipatokin kita nggak boleh sebebas itu ya mengkonsumsi gula. Kalau ngisep tebu gimana? Gak apa-apa itu? Itu sebenarnya sama aja, karena kan sama-sama gula. Gula ya betul. Selanjutnya ada tentang memanaskan makanan akan menghilangkan gizi pada makanan tersebut. Nah, bisa menimbulkan masalah pencernaan bahkan beresiko menyebabkan keracunan. Nah, itu benar atau enggak? Sebenarnya itu masalah kita ya, kan misalkan kita ambil peran, misalkan contohnya kita bagi sore, terus di rumah misalnya nggak ada yang masak atau gimana, otomatis kita bakal masak lebih banyak kan untuk bisa dipanasin nantinya. Nah sebenarnya sih untuk memanaskan itu masih oke, cuman asalkan nggak berulang-ulang ya. Terus juga pendinginan itu juga harus pada suhu yang tepat, yaitu di bawah 5 derajat. Jadi misalnya nih, misalkan kita udah selesai masak, itu kan kita hangat tuku dulu nih, baru kita simpan di dalam kulkas kan. Nah kalau suhunya itu terkontrol di bawah 5 derajat, itu maka pertumbuhan dari bakteri itu bakal terhambat, jadi sebagai penekan. Nah tapi kalau misalkan nih kulkasnya itu nggak dingin, jadi nanti kan pasti bakterinya bakal berkembang kan, karena suasananya hangat. Nah ini yang dikhawatirkan nantinya bisa menimbulkan infeksi pencernaan karena penyimpanannya kurang tepat. Oke, tapi ini konteksnya memanaskan makanan, itu gimana? Kalau memanaskan makanan, kalau dipanaskan berkali-kali memang nggak bisa dipungkiri bakal ada vitamin dan mineral zat gizi itu yang bakal berkurang. Tapi kalau cuma dipanaskan sekali sih ya nggak akan ada perbedaan yang signifikan ya dibandingkan dengan kepraktisan dan juga cost efektif yang kita perlukan. Nah yang kedua itu memanaskan itu dengan wadah seperti apa? Kalau misalnya dengan plastik nih, kalau misalkan kita pakai wadah, misalnya wadah take away yang plastik tipis ya, gitu kan. Nah yaudah kita panaskan pakai itu. Tapi perlu dilihat juga dia itu tahannya itu berapa derajat. Apakah bisa di microwave atau bisa apa gitu, pakai apa. Nah itu juga tergantung manasin itu di mana gitu kan. Kalau misalnya kita manasin suhunya terlalu panas, takut bahan-bahan kimia yang berbahaya itu dari plastik itu bisa ke makanannya. Nah jadi kalau memang mau dipanaskan itu lebih baik itu kita pindahkan dulu ke bahan makanan yang memang diperuntukkan untuk di suhu panas, misalnya kayak stainless steel atau beling gitu. Oke, jadi banyak nih pertanyaan yang ditanyakan oleh masyarakat tentang cara paling efektif untuk menurunkan berat badan. Nah yang pertama itu sebenarnya yang paling pengaruh adalah makan sebenarnya, jadi jaga mulut. Ada 3 makanan yang menurut saya tuh yang harus dikurangi atau memang perlu dihindari banget. Nah yang pertama itu adalah goreng deep fried. Aduh enak banget. Nah yang kedua itu adalah gula. Nah baru yang ketiga itu adalah tepung. Berarti gula ini masih boleh dikonsumsi tapi dengan batas-batas yang tadi udah dijelaskan, kecuali dengan orang yang ada riwayat penyakit diabetes. Ya. Kalaupun tepung itu bisa juga kayak misalnya kita bikin masak tumis ayam teriyaki, pakai nasi, pakai brokoli, udah bisa. Nah sebenarnya sih kalau misalkan orang yang bisa makan sayur, nggak masalah. Saya lebih nganjurin buat makan makanan padat. Kenapa? Karena kalau kalau kita mengunyah itu kan terjadi impuls ya. Nah jadi dari otak hubungan itu ke usus. Nah, jadi otak tuh kayak aku lagi makan nih, karena kan lagi ngunyah. Benar. Terus nanti usus akan dikasih tahu nih, kamu keluarin hormon kenyang ya. Terus kamu kenyang kan. Nah terus kalau yang kedua, kalau makanan bentuknya padat itu nanti dia bakal lebih meregangkan lambung, karena dia punya reseptor renggang di situ. Jadi kayak aku kenyang nih. Terus dia juga kalau misalkan makan padat tuh dia lebih lama keluarnya dari lambung ke usus, jadi kenyang itu juga lebih lama. Oke guys, jadi itu tadi penjelasan tentang mitos atau fakta edisi edukasi gizi. Sekian dari kami, dadah.